Makanya kita bisa senyum. Kenapa? Apa agama sampai yang nggak ngajarin? Hah? Apa agama kamu? Hina sekali kamu ini ya. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kayak pakai apa, kayak yang jeget, pakai hijau di sini. Saya tidak setuju dengan pernyataan beliau yang membandingkan dengan saudara-saudara yang punya keyakinan yang berbeda gitu loh. Karena di Bali itu pada dasarnya kita tuh kan terkenal ramah seluruh dunia. Jadi para wisatawan itu luar negeri ke Bali bukan hanya karena alamnya, tapi masyarakatnya yang sangat ramah. Apabila pendatang datang dan mereka menghormati kita, ya kita pasti akan ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, masih tentang Arya Wedakarna. Dilansir dari Republika yang diunggah pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2024, pernyataan Arya Wedakarna dinilai tak cerminkan budaya Bali yang toleran dan inklusif. Polda Bali menjanjikan mengusut dugaan ujaran kebencian dan sara Arya Wedakarna. Republika.co.id Jakarta, Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dahana Putra menyayangkan pernyataan anggota DPD RI asal Bali Arya Wedakarna terkait penggunaan atribut keagamaan oleh pegawai bea cukai di Bandara Ngurah Rai. Pernyataan tersebut dia nilai tidak mencerminkan budaya masyarakat Bali yang toleran dan inklusif. Masyarakat Bali dikenal sebagai contoh terbaik toleransi umat beragama dan kebinekaan di tanah air, seperti yang terlihat pada peringkat Provinsi Bali pada Indeks Kerukunan Umat Beragama atau KUB. Karena itu, kami berharap Pak Arya Wedakarna selaku anggota DPD RI asal Bali dapat merepresentasikan itu, ujar Dahana lewat keterangannya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024. Dia merasa khawatir pernyataan semacam itu berpotensi menimbulkan ketegangan sosial yang tidak sepatutnya ada di Bali. Terlebih, kata dia, saat ini juga tengah berlangsung tahun politik. Sebagai pejabat negara, Arya semestinya mampu menyampaikan narasi yang menghormati hak asasi manusia kepada publik seperti membangun masyarakat yang toleran dan inklusif. Lebih lanjut, Dahana menerangkan warga negara yang memilih mengenakan atribut keagamaan tanpa ada paksaan tidak boleh didiskriminasi, sebab penggunaan atribut keagamaan oleh warga negara tanpa ada paksaan merupakan HAM yang dijamin oleh konstitusi. Membangun masyarakat yang inklusif dan menghormati keberagaman adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat, tegas dia. Sebelumnya, Arya Wedakarna menyampaikan pernyataan kontroversial saat menggelar rapat daerah. Saat itu, mantan punggawa trio grup vokal FPI bersama Indra Bekti dan Roy Jordi itu sedang memberikan arahan kepada petugas bea cukai dan juga pimpinan bea cukai yang hadir. Dalam rapat itu, Arya meminta agar petugas frontliner sebaiknya merupakan putra dan putri daerah dengan tanpa menggunakan penutup kepala atau jilbab. Saya nggak mau yang frontline itu, saya mau gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan, terbuka, jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East, ini bukan Timur Tengah. Enak saja di Bali, pakai bunga kek, apa kek, pakai biji di sini. Kalau bisa sebelum tugas, suruh sembahyang di pura, biji pakai, tutur Arya Wedakarna. Buntut pernyataan kontroversial itu, Arya Wedakarna dilaporkan ke Polda Bali. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Bali menegaskan akan menindaklanjuti kasus dugaan ujaran kebencian dan menyinggung sara yang dilakukan oleh anggota DPD Bali Arya Wedakarna atau AWK. Hingga saat ini, Polda Bali telah menerima satu laporan polisi terhadap Arya Wedakarna dengan nomor polisi LP-10-1-2024-SPKT-Polda Bali tanggal 3 Januari 2024.
Sementara info yang kita dapat 1 LP, laporan sedang ditindaklanjuti oleh Ditreskrimsus Polda Bali, ujar Kabid Humas Polda Bali Jansen Avitus Panjaitan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024. Selain itu, Jansen juga belum dapat memastikan kapan pihak penyidik bakal memanggil Arya Widakarna untuk diperiksa sebagai terlapor, termasuk meminta keterangan pelapor berinisial MZR. Pernyataan Arya Widakarna terkait hijab yang dianggapnya sebagai atribut Timur Tengah tersebut menuai kecaman dan dianggap telah merendahkan umat Islam. Dalam laporannya, pelapor menyebut Arya Widakarna diduga telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, atau dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 156A KUHP. Demikian bunyi dalam laporan polisi tersebut. Komponen masyarakat Nusa Penida yang melakukan aksi damai mengecam pernyataan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia Arya Widakarna atau AWK di depan Monumen Puputan Klungkung Selasa 3 Januari. Makanya kita bisa senyum. Kenapa? Apa agama sampai yang gak ngajarin? Hah? Apa agama kamu? Hina sekali kamu-kamu ini ya. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan, terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kayak, pakai apa, kayak yang jegek, pakai hijau di sini. Halo, saya Bagus Esa. Saya sedikit ya mau memberikan sisi pandang dari pemuda Bali. Kalau saya lihat sih video dari Aji AWK ini secara keseluruhan tuh tujuannya baik ya. Jadi beliau tuh ingin meningkatkan esensi Bali itu di bandara, di mana itu tempat para wisatawan itu akan datang pertama kali atau yang beberapa kali pernah ke Bali itu agar lebih terasa Balinya. Jadi secara kesimpulan kan seperti itu tujuannya. Cuman saya tidak setuju dengan pernyataan beliau yang membandingkan dengan saudara-saudara yang punya keyakinan yang berbeda gitu loh. Karena di Bali itu pada dasarnya kita tuh kan terkenal ramah seluruh dunia. Jadi para wisatawan itu luar negeri ke Bali bukan hanya karena alamnya, tapi masyarakatnya yang sangat ramah. Apabila pendatang datang dan mereka menghormati kita, ya kita pasti akan ramah. Tapi jangan salah, Bali pun juga terkenal dengan perang puputan, di mana kalau kita sampai merasa terusik dan kita harus memperjuangkan itu sampai titik darah penghabisan pun kita akan lakukan gitu loh. Kebetulan saya di sini sebagai ketua di Kabupaten Gianyar, salah satu organisasi berbasis Pancasila, ideologinya Pancasila. Saya tuh cuma menyayangkan kenapa Aji AWK tuh mesti mengucapkan membandingkan dengan keyakinan agama lain gitu, cara berpakaiannya gitu. Seharusnya kan kalau memang memperjuangkan Bali, ya mestinya fokus di sana aja lah, nggak usah merembet yang lain. Kalau memang pernyataannya itu fokus di sana, ya saya sangat setuju. Sebagai generasi muda Bali, saya sangat mendukung bahwa Bali itu memang sudah harus kita itu menjaga Bali dengan adat budayanya yang seperti sekarang, karena Bali itu sangat dipenuhi dengan masyarakat dari luar negeri, bahkan dari luar itu, di mana kita orang Bali sendiri harus menjaga rumah kita dan agar tetap ajak. Itu aja pandangan dari saya.